Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung live sama Teteh di sini. Kalau sore hari ini biasanya Teteh biasanya jadwalnya ngaji gitu ya. Teteh apa benar ya? Kita itu nggak boleh menyembunyikan ilmu. Oke. Apakah semua itu harus kita sampaikan? Oke. Memang sih ada makalah ya. Ada makalah yang mengatakan bahwa katimul ilmi mal'unun. Kalau orang yang menyumputkan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah. Memang ada makalah yang berkata seperti itu. Nah, tapi kita itu harus apa ya? Tapi yang dimaksudkan kita itu akan dilaknat oleh Allah jika kita menyumputkan ilmu atau apa menyumputkan itu bahasa Indonesianya bahasa Sundanya apa tuh bahasa Indonesianya tuh menyembunyikan, nah gitu ya, menyembunyikan. Kalau orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah ya. Di dalam makalah mengatakan seperti itu. Tetapi kita harus tahu juga ilmu itu ilmu yang mana. Ilmu yang akan dilaknat kalau kita disembunyikan itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu syariat. Ya, sekali lagi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu syariat dan tentu itu adalah ilmu yang berhubungan dengan yang bersifatnya fardhu ain seperti itu. Ataupun ilmu itu yang wajib kita pelajari ketika kita itu sedang membutuhkannya. Halo Kak Heri. Misalkan contoh gini, ketika kita sedang membutuhkannya. Karena sebetulnya tidak semua ilmu itu memang wajib kita ketahui ya. Meskipun itu yang bersifatnya adalah fardhu ain. Misalkan Teteh kasih contoh gitu. Saat ini kita itu belum ada berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji gitu ya. Hello Kak Fian. Kita belum berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Apakah ketika kita sekarang iya Kak Sanjay. Apakah ketika kita sekarang belum mengetahui ilmu yang berhubungan dengan bab haji itu kita menjadi berdosa karena kita belum mengetahui akan ilmu tersebut, maka itu tidak berdosa. Karena belum terkena kewajiban pada diri kita. Tetapi kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa pada tahun ini kita itu akan mengerjakan ibadah haji, maka ya otomatis ketika kita nanti sedang melaksanakan ibadah hajinya, kita harus melaksanakan ibadah hajinya itu sesuai dengan syarat rukun yang sudah ditentukan. Ya secara logisnya ya masa deh kita lagi melakukan ibadah haji sambil ngaji kan ya, karena kan udah waktunya kita mengerjakan. Ya sehingga sebelum kita melakukan ibadah haji ya sebelumnya itu kita mencari dulu ilmu yang berhubungan tentang haji tersebut. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Nah, tetapi kita harus mengetahui. Maka ada juga ilmu yang memang harus kita sembunyikan, ya. Yang harus kita sembunyikan. Jika hal itu yang dapat bagi seorang pelajar itu yang tidak dapat menanggung dan dikhawatirkan justru akan menjadi fitnah bagi orang yang mendengarkannya itu. Justru akan menjadi fitnah bagi orang yang mendengarkannya itu. Ya, misalkan contoh gini ya, takutnya gak ngerti nih. Misalkan ada kan di dalam kitab Bugiyah Mustarsyidin juga contoh misalkan seperti ini. Gimana ya contohnya? Misalkan ada seorang muzaki. Ada seorang yang wajib untuk mengeluarkan zakat ya. Ada orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, tapi orang itu mencari dalih gimana caranya aku itu tidak ingin mengeluarkan zakat seperti itu. Maka kita itu paham akan ilmu fikih. Kemudian kita berkata, oh kalau kamu misalkan gak pengen mengeluarkan zakat, maka caranya seperti ini misalkan. Nah dikasih tahu caranya. Kalau kamu gak mau mengeluarkan zakat fitrah, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu memang secara fikih hukumnya boleh. Tetapi itu secara hati ya jelas itu berurusan dengan Allah. Nah ibaratlah kurang lebih seperti itu. Maka itu jelas tidak boleh. Jadi ada sesuatu hal, ilmu yang wajib kita sampaikan pada saat itu. Jadi kita lihat dulu para pelajarnya yang ada di depan kita. Apakah maslahat ilmu itu kita sampaikan sekarang atau belum maslahat? Seperti itu ya mungkin kakak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kakak ya. Oke Teteh bagi tipsnya dong supaya cepat dalam menghafal. Ada tipsnya. Tapi ini tipsnya agak sulit sih kak. Ada tipsnya ini bagi seorang pelajar kalau kita itu ingin cepat
cepat untuk di dalam menghafalnya. Teteh pernah ditemukan ini di dalam kitab Doratun Nasihin. Tapi agak sulit sih kalau menurut Teteh ya. Karena Teteh sendiri juga ya begitulah. Tetapi akan Teteh kasih tipsnya ya. Teteh pernah diketahui tips supaya kita itu cepat menghafal. Teteh ingat itu ya, ada di dalam kitab Doratun Nasihin seperti itu. Yang pertama, kalau bagi seorang pelajar, yang pertama dawamkanlah oleh kita itu untuk melakukan salat sunat tahajud. Untuk melakukan salat sunnah malam. Ya misalkan tahajud meskipun hanya 2 rakaat saja. Nah, itu tips yang pertama kalau bagi seorang pelajar ingin cerdas, ingin mudah sekali di dalam penghafalannya ya. Apalagi orang-orang yang para santri yang sedang sengaja untuk menalal Al-Quran. Apalagi kalau misalkan kita sebelum melaksanakan sholat sunnah tahajudnya kita mau untuk melakukan mandi dulu. Kalau untuk mau mandi dulu itu lebih baik lagi. Karena ketika kita mandi, ketika air mengenai kepala kita, itu salah satunya yang bisa mewariskan kita untuk lebih memudahkan kembali terhadap hafalan kita. Ya, yang penting kalau Teteh lihat di dalam kitab kesehatan itu, yang penting kita mandinya sudah melebihi dari jam 12 malam. Jadi kalau yang tidak sehat untuk tubuh kita itu adalah kalau misalkan kita mandi sekitar dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Kalau kita mandi sekitar 5 sorean lah mau menuju ke maghrib sampai jam 12 malam itu justru disarankan kita jangan mandi di sana ya. Karena itu kalau di dalam kitab kesehatan itu tidak sehat untuk tubuh kita. Nah kecuali kalau misalkan kita mandi jam 12 malam ke sono, apalagi kalau misalkan ini bagi seorang pelajar mandinya itu sebelum adzan subuh, itu sangat baik sekali. Itu sangat baik sekali, bisa mencerdaskan terhadap otak kita. Dan pernah gak ada orang yang melakukan seperti ini? Pernah. Dan Teteh itu pernah baca artikelnya gitu ya. Ini Teteh pernah Teteh itu lagi santai-santai pernah baca artikelnya itu siapa? Pak B.J. Habibie gitu ya. Pak B.J. Habibie. Nah, diceritakan ketika dia itu sedang kuliah, itu kuliahnya kan di luar negeri ya, Teteh lupa lagi tuh di negara mana. Itu saingan loh katanya. Ketika Teteh baca artikel itu, Pak Habibie itu bersaing dengan 2 orang. Pak Habibie itu selalu ranking kedua katanya. Ada orang yang lebih pintar nih daripada Pak Habibie. Seperti itu. Kemudian Pak Habibie itu minta resep sama temennya itu yang selalu ranking 1 itu. Kenapa kamu tuh bisa sepintar itu gitu ya, bisa selalu juara ke-1 lah itu di dalam materi pembelajarannya. Dia itu menceritakan resepnya. Karena aku udah biasa Habibie, tapi dia tuh agamanya bukan Islam. Karena aku udah biasa kalau resep aku Habibie, aku kalau misalkan menghafal, aku tuh selalu malam hari. Aku biasa bangun, kemudian aku mandi, lalu aku menghafal. Nah, hal itu dilakukan oleh Pak B.J. Habibie. Setelah mendengar resep itu, Pak Habibie itu selalu bangun, kemudian mandi, kemudian melakukan sholat sunat tahajud. Dulunya dia tuh berbicara seperti itu. Maka semenjak itu Pak Habibie bisa mengalahkan temannya itu yang selalu ranking 1 seperti itu. Ada kelebihannya kan, kalau temannya itu bukan agama muslim, hanya melakukan mandi saja. Tapi Pak BJ itu adalah mandi, kemudian melakukan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Dan semua orang udah pada tahu kan bagaimana kepintarannya itu Pak B.J. Habibie. Ini bisa dijadikan salah satu contoh bagi para pelajar. Kemudian yang kedua ini yang lebih sulit kalau menurut Teteh, karena yang kedua itu adalah harus dawamul wudu. Dawamul wudu ini yang Teteh bilang sulit itu yang kedua, dawamul wudu. Kita itu harus melanggengkan wudu. Jadi kalau misalkan kita wudunya batal, kita wudu lagi. Kalau batal, wudu lagi, gimana gak kebayang susahnya kan? Nah itu juga kalau kita melanggengkan wudu, itu juga salah satu resep di dalam kitab Doratun Nasihin untuk mencerdaskan akal pikiran kita. Kemudian yang ketiga, kita itu di dalam durrah itu harus bertakwa kepada Allah di dalam segala situasi apapun itu. Ya, jangan bertakwa banyak kelihatan melakukan banyak ibadah itu ketika banyak orang. Tetapi kalau ketika sendiri malas-malas banget, tidak. Tetapi maksudnya bertakwa kepada Allah ketika dirinya itu menyendiri ataupun ketika banyaklah di depan khalayak, itu tidak membedakan akan ketakwaannya seperti itu. Kemudian apa ya?
apa ya? Oh, bersiwak. Bersiwak. Bersiwak itu di dalam kitab Durrah juga salah satu tips untuk mencerdaskan otak. Karena di dalam faidahnya bersiwak itu sangat banyak sekali. Ya, itu bisa mewariskan kita itu dapat rizki banyak, dimudahkan rizkinya, termasuk salah satunya dapat mewariskan kita untuk cerdas, mudah untuk menghafal. Dan mungkin di dalam kitab Durrah yang terakhirnya itulah jangan lupa ketika kita mau makan untuk niatnya untuk ibadah. Karena ya begitulah. Karena kalau kita tidak diniati untuk ibadah, kalau hanya sebatas melajur akan hawa nafsu saja, karena teteh pernah baca di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau orang yang membanyakkan makan, maka itu akan mewariskan terhadap orang tersebut menjadi orang yang kurang cerdas, agak sedikit bodoh lah. Maksudnya susah sekali kalau mau menghafal bagi seorang pelajar kalau banyak makan. Makanya tips yang kelima, diniatilah makan tersebut bukan untuk melajur hawa nafsu, tetapi hanya sebatas mengalap kekuatan untuk melakukan amal ibadah dan juga belajarnya. Nah itu kakak tips yang pernah teteh ketahui di dalam kitab Durratun Nasihin. Ini sepertinya yang bertanya ini anak santri ya. Oke. Kakak Boy Bontol, kalau lanang godek itu 1 sendok makan. Lanang godek itu 1 sendok makan, tapi jangan terlalu muncung juga ya kakak ya. Untuk seperti kakak nyeduh kopi aja, mungkin kakak Boy Bonto ya. Seperti kakak menyeduh kopi aja seperti biasa. Kakak bisa menggunakan air panas dispenser kalau misalkan kakak punya air panas dispenser di rumah ya. Oke teteh, apa hukumnya memakai, membuat dan menjual rambut palsu atau wig? Oke. Hukumnya kalau misalkan kita memakai rambut wig atau sama aja seperti kita menyambung rambut ya. Seperti kita menyambung rambut ya. Teteh tuh pernah lihat itu di tok-tok juga sekarang banyak ya yang berjualan itu kayak disambung rambut gitu, kayak jepit gitu tapi rambut sebetulnya panjang gitu. Teteh pernah lihat tuh di aplikasi tok-tok gitu ya. Yang berjualan wig juga banyak banget gitu. Nah, kalau misalkan kita memakai wig atau menyambung rambut itu hukumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau misalkan si rambutnya itu terbuat dari bulu hewan yang mana hewannya itu najis, jelas itu memakainya haram. Misalkan dari anjing, misalkan dari babi, misalkan itu kan jelas najis mughaladhah. Kalau misalkan kita menggunakan itu jelas itu hukumnya haram. Yang kedua itu kalau misalkan kita menggunakan rambut atau misalkan bulu rambut mungkin ya, kalau misalkan kita menggunakan rambut dari manusia, dari kita rambut yang dipotong di salon, rambutnya kita jual, kemudian kita jadikan wig. Kemudian wignya tersebut atau rambut tersebut itu ya itu jadi wig gitu dari rambut kita, rambut manusia itu juga sama. Hukumnya haram, tidak boleh. Yang ketiga itu adalah jika misalkan kita menyambung rambutnya itu dari hewan yang suci. Dari hewan yang suci, kalau menyambung rambutnya itu bulunya atau rambutnya dari hewan yang suci, maka itu ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh. Itu pun boleh kalau jika seorang istri yang menggunakannya jika ada izin dari sang suaminya. Ya, kalau yang sudah beristri ini mah. Seperti itu kakak, dan teteh sendiri nggak tahu sekarang yang dijual itu sekarang apa itu? Saya nggak tahu. Sekarang yang dijual wig-wig itu yang banyak di toko-toko itu bahan dasarnya dari apa? Teteh nggak tahu. Itu aja, tanya aja ke itunya yang keberjualannya, tanya itu dibuatnya dari apa gitu ya. Tanya aja dulu gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Teteh, kalau obat yang mengandung alkohol itu apa boleh dikonsumsi? Nggak boleh. Nggak boleh kakak Facihari. Tapi ini oke agak teteh diperjelas ya kakak Hari. Kalau menurut kaul yang mu'tamad, oke, teteh diperjelas, jangan langsung teteh menghukuminya, tidak boleh. Kalau menurut kaul yang mu'tamad, ini teteh menceritakan yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i ya, yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Karena
kita kan bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Itu hukumnya haram. Tidak boleh kita mengkonsumsi obat yang ada kandungan alkoholnya. Kenapa tidak boleh? Karena itu berdasarkan dari dalil hadis yang mengatakan, ini dari Wa'il kalau tidak salah ya, dari Wa'il Al-Hadrami. Jadi pada suatu ketika menceritakan dalam hadis itu ada seorang sahabat yang bernama Tariq. Nah, Tariq itu bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jadi Tariq ini sedang membuat khamar, kata Rasulullah itu melarang kepada Tariq tersebut agar tidak membuat khamar, kata Rasulullah. Kemudian Tariq itu berkata kembali kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau aku membuat aku membuat khamar ini, aku tuh membuat alkohol ini yang memabukkan ini, itu bertujuan aku itu untuk membuat obat ya Rasulullah, bukan membuat khamar ini bertujuan untuk minuman aku keseharian, bukan ya Rasulullah, gitu kata Tariq. Tapi aku untuk dibuatkan ini khamar yang memabukkan ini untuk dibuat jadi obat, seperti itu. Maka Rasulullah berkata kembali kepada itu Tariq, wahai Tariq, bahwa khamar itu bukanlah suatu obat, tetapi khamar itu adalah penyakit. Begitu. Rasulullah berkata kembali kepada Tariq, menjelaskan bahwa khamar itu bukan obat tetapi penyakit. Berarti kalau menurut Rasulullah, khamar itu tidak ada faidahnya sama sekali. Nah, maka di dalam hadis itu, sehingga qaul yang mu'tamad yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, jika ada obat yang menggunakan bahan dasarnya alkohol, itu tidak boleh, haram. Tetapi teteh kan pernah menerangkan, kalau misalkan kayak minyak wangi, kayak kecantikan, kayak hand body yang ada bahan dasar alkoholnya katanya boleh. Iya, itu beda lagi karena kan itu di luar, bukan dimakan. Ya, kan seperti minyak wangi itu tidak apa-apa meskipun kita pakai sholat itu tidak apa-apa karena itu di luar, tidak dikonsumsi, tidak dimakan, seperti itu. Ya, meskipun ada sih kaul yang lain, ini masih juga yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i yang menghukuminya boleh. Beliau adalah Ibnu Hazm, ya. Beliau itu adalah Ibnu Hazm, itu ada di dalam kitab Al-Muhalla. Itu ada di dalam kitab Al-Muhalla mengatakan Ibnu Hazm itu boleh katanya. Waalaikumsalam katanya boleh. Tetapi dibolehkannya itu menggunakan obat tersebut itu tetap ada syaratnya. Yang pertama syaratnya itu adalah jika direkomendasikan oleh dokter yang masih beragama muslim. Kemudian syarat yang keduanya itu si alkoholnya itu kadarnya itu sangat sedikit sekali. Ya, si alkoholnya itu kadarnya hanya sedikit sekali, sehingga karena sedikit sehingga tidak mengakibatkan untuk memabukkan jika meminum obat tersebut karena alkoholnya sedikit sekali. Ini bisa saja terjadi. Kenapa Ibnu Hazm membolehkan, atas dasar apa gitu ya? Ini Ibnu Hazm membolehkan sedangkan itu udah hadisnya udah jelas. Karena melihat kondisi orang yang sakit itu termasuk kondisi yang madarat. Sedangkan kan ada suatu kaidah fikih menyebutkan bahwa ad-daruratu tubihul mahdzurat, kan ada seperti itu. Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Ya, misalkan ini yang kebayang sama teteh, contoh misalkan kita itu sedang pergi ke luar negeri yang mana mayoritas itu adalah non muslim, misalkan yang di negara yang mayoritas itu non muslim, kita tuh sakit gitu ya, kita cari-cari obat itu nggak ada obat kecuali obatnya itu ada bahan dasar alkoholnya, misalkan kita cari-cari nggak ada gitu karena memang ini mayoritasnya non muslim. Aduh gimana, kan ini madorot ya kalau kita gak makan obat, ini takutnya gimana gitu. Nah itu kan ada madorotnya. Nah ibaratlah seperti itu ya. Tapi kalau sekarang mah kita di Indonesia akan banyak sekali obat-obat yang halal yang tidak ada alkoholnya, ya jangan. Kalau di kita mah itu bisa aja kita lakukan itu jika di dalam suatu kondisi yang terdesak, yang madorot kan.
Begitu ya. Begitu kakak ya. Mudah-mudahan dipahami ya kakak. Aduh ini mohon maaf banget ya jika misalkan komen-komen dari kalian ada yang mengucapkan salam nggak kesapa sama teteh. Ya nggak kesapa, maaf banget. Kalau lihat cewek di tempat rame itu termasuk jinah mata nggak teteh? Emangnya lihat cewek di tempat rame aja Kang Adang? Di tempat sepi aja kalau lihat cewek mah ya lihat tuh cewek, gak perlu di tempat rame sepi juga. Tergantung hati atau Kang Adang. Dah itu mah sekarang udah susah, kemanapun Kang Adang keluar pergi kemanapun, jangankan di luar, di dalam aja di rumah sekarang Kang Adang itu lihat sosmed banyak lihat cewek cantik, jangankan di luar rumah Kang Adang. Itu yang dibenahi hati Kang Adangnya, yang dibenahinya. Susah tuh Kang Adang. Mau ditutup mata, udah susah aja nanti jalannya. Jadi yang dibenahi itu hati Kang Adangnya, Kang Adang ya. Yang dibenahinya maksudnya. Teh boleh nggak? Teh boleh nggak kita manggil Pak Haji atau kita manggil Bu Haji pada orang yang belum berhaji dengan alasan mengagungkan? Oke. Kakak Putra Askar, saya udah CO 2 kali CO teh, mantap. Wish, Kak Putra udah 2 kali CO, mantap. Teteh kasih jempolnya 2, mantap. Oh, Kakak Nurijayana, teteh pesan lewat susah dikirim. Oh gitu ya kakak. Gitu kak. Aduh. Tapi sudah ada yang menanggapi belum kakak? Kakak sudah ada yang menanggapi belum? Ini banyak yang komen sama teteh kalau lewat sana slow respon emang. Karena admin tetehnya anak santri nih kakak Nurjayana. Jadi waktunya tuh terbagi-bagi gitu loh kak. Terbagi dengan waktu ngaji gitu kakak, mohon maklum. Jadi kalau misalkan dia itu sempat lihat laptopnya itu kalau udah beres ngaji baru sempat lihat. Gitu kakak, mohon maaf banget ya kak jika agak terlambat ya kak ya. Oke. Tadi apa sih yang bertanya teh, boleh nggak kita manggil Haji katanya ya sama orang yang belum haji katanya. Sebetulnya sih nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh kita manggil sama seseorang itu, kita tahu kalau orang itu belum haji, tapi kita manggilnya Bu Haji, tapi kita manggilnya Pak Haji. Atau misalkan orang yang dipanggilnya itu merasa senang banget gitu kalau dipanggil Bu Haji, Pak Haji, padahal kita belum melaksanakan haji, itu sebetulnya nggak boleh. Itu sebetulnya nggak boleh. Itu ada gak keterangannya? Ada, itu di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Itu ada di dalam kitab Hasyiatul Jamal seperti itu. Itu sebetulnya haram. Kenapa haram? Karena itu adalah suatu kebohongan, ya. Kecuali jika kita memanggil haji terhadap seseorang itu memaknai hajinya itu dengan secara lugat, artinya lugat secara bahasa ataupun secara umum lah kalau kurang paham. Karena artinya haji kan ada arti, itu kan ada arti secara lugat dan ada arti secara istilah. Kalau arti haji secara lugat, secara umum, itu artinya kan yang memiliki maksud. Sedangkan setiap orang itu rata-rata memiliki maksud. Nah, kalau kita memanggil haji kepada orang lain, di dalam hati kita memaknai haji tersebut secara lugat, secara umum atau secara bahasa, artinya orang yang memiliki maksud, itu baru tidak apa-apa. Tapi kalau kita bicara terhadap seseorang memaknai dengan istilah, maka itu tidak boleh. Kalau kurang ngerti gini, misalkan gini. Yang boleh misalkan gini, teteh kasih contoh takutnya gak paham. Misalkan ini teteh berjualan apa ya, berjualan makanan gitu ya, misalkan teteh jual warteg misalkan gitu ya, teteh ini berjualan warteg ya, makanan gitu. Terus ada orang nih yang datang nih pada teteh, misalkan mau pesen makan, kata teteh, oh mau makan di sini, iya. Terus teteh bilang nih sama orang yang datang, Pak Haji, Bu Haji, mau makannya mau dengan apa? Misalkan teteh tuh bertanya, oh aku mau makan sama ini. Tapi teteh bermaksud, teteh nggak tahu itu orang yang datang itu apakah dia udah jadi haji apa belum gitu ya. Tapi teteh setiap orang yang datang gitu teteh panggilnya, oh iya monggo, mau pesan apa Bu Haji, mau pesan apa Pak Haji gitu. Tetapi teteh memaknai panggilan Bu Haji, Pak Haji tersebut adalah makna haji secara lugat, secara bahasa, secara umum, baru itu boleh.
Karena artinya itu adalah orang yang bermaksud. Oh, berarti orang yang datang ke tempat makan teteh yang bermaksud mau apa? Ya mau cari makan kan? Paham di sini? Ah, kalau itu boleh. Tetapi kalau kita memaknai haji tersebut secara istilah, misalkan teteh kasih contoh lagi. Contohnya apa gimana coba? Misalkan teteh itu mengadakan suatu pengajian ya. Misalkan teteh mengadakan suatu pengajian, misalkan tablik akbar nih, tablik akbar. Hadir ya tablik akbar, nanti yang mengajinya misalkan Kiai Haji siapa gitu ya, Kiai Haji siapa. Itu sama teteh itu misalkan di itu tuh diiklankan di apa tuh yang besar itu teh. Naon nu badag gitu teh pamflet non. Hah? Billboard. Nah, misalkan teteh buat billboard gitu ya yang besar, hadiri tablik akbar. Padahal teteh sendiri yang ngundang tahu kalau kiai tersebut itu belum jadi haji. Tapi kan kalau kita nulis kan enaknya gini kan, ada kak, di sampingnya selalu ada hak kan. Kan enak kiai haji gitu. Padahal teteh tahu kalau kiai tersebut itu belum menjadi haji. Ah biar enak aja gitu ya. Kiai haji anu. Nah itu nggak boleh. Kan teteh itu tahu kalau kiai tersebut itu belum melaksanakan haji gitu, itu nggak boleh ya dipasang di iklan gitu. Itu si kiainya lihat gambarnya sendiri gitu di billboard tersebut, Kiai Haji Anu gitu, dia senyum-senyum aja padahal aku belum jadi haji. Harusnya negur sama orang yang membuat tersebut, itu kenapa kamu tulis itu di gambar yang besar itu aku Kiai Haji padahal kan aku belum jadi haji. Harusnya negor, itu nggak boleh karena itu merupakan suatu kebohongan, itu hukumnya haram. Itu yang pernah teteh lihat di dalam kitab Hasyiatul Jamal gitu kakak ya, mudah-mudahan paham. Oke. Ini mohon maaf ya, teteh baca komen yang terlihat aja sama teteh. Oke, teteh di dalam surat Luqman disebutkan ada kisah seorang ayah yang salih. Iya betul, namanya Luqmanul Hakim. Iya namanya, ini nama suami teteh ini. Ini kebetulan nama suami teteh ini, Luqmanul Hakim nih nama suami teteh. Nah kalau nama anaknya siapa? Anaknya siapa ayo? Siapa ya? Nama anaknya itu kalau teteh di dalam beberapa tafsir itu beda-beda. Maksudnya beda-beda, mungkin nggak tahu apakah itu nama landian dan teteh nggak tahu nama aslinya itu siapa. Karena kalau di dalam beberapa referensi kitab itu beda. Kalau misalkan di dalam tafsir Qurtubi itu mengatakan anaknya Luqman itu adalah Saron kalau nggak salah. Kalau di dalam tafsir Qurtubi. Kalau di dalam apa ya? Kalau di dalam tafsir Baghawi itu siapa? Siapa lupa lagi. Ashkam kalau nggak salah. Ada juga yang mengatakan itu adalah An'am. Gitulah kakak. Kalau nggak salah itu. Jadi di dalam beberapa referensi tafsir itu memang Kang Adang itu jangan jadi candaan. Tos hadir kayak Haji Al-Ghifari. Nah kayak gitu Kang Adang. Kayak gitu, kadang itu nggak boleh. Kalau misalkan Kak Al-Ghifari itu belum jadi haji, kita tuh nggak boleh bilang Kiai Haji Al-Ghifari. Nggak boleh jadi candaan juga kadang. Nggak boleh gitu kita bilang. Nah kayak gitu, itu contohnya gitu. Nggak boleh Kang Adang. Ya, seperti itu. Oke, jadi gitu kakak ya kalau nggak salah. Kalau oke, teteh ada sedikit ini ada cerita yang menarik yang bisa kita ini kebetulan ya ada yang bertanya tentang putranya Luqmanul Hakim, bahwa di dalam menurut Imam Kusyairi menyebutkan bahwa dulunya istrinya Luqmanul Hakim dan juga anaknya itu adalah dulunya itu belum muslim. Tetapi dengan begitu bijaksananya seorang Luqmanul Hakim terus bersabar dan berbijaksananya sampai alhamdulillah atas izin Allah anaknya pun masuk Islam dan istrinya pun masuk Islam. Nah, aduh adan.
Oke, Teteh sedikit ya bercerita tentang kisahnya ini Lukman. Kalau udah terdengar adzan mungkin Teteh harus pamit undur diri. Sebetulnya Teteh lagi nggak sholat ini, tapi takutnya orang-orang ini kan lagi pada sholat ya. Oke, sedikit Teteh mau bercerita akan kisah tentang Lukman. Diceritakan itu Lukman itu berjalan ke pasar, dengan anaknya, laki-laki anaknya. Kemudian itu Lukman membawa keledai. Tahu keledai? Keledai itu kan besarnya itu agak bawah daripada kuda ya. Kalau kuda kan agak gede ya. Kalau keledai itu lebih kecil daripada kuda. Nah, ke pasar lah, banyak orang kan, Nah, kemudian Lukman menaiki anaknya di atas keledai tersebut. Kemudian orang-orang yang di pasar tuh pada ngomongnya gimana? Itu si bapak tuh, aduh ampun gitu. Orang-orang pada bicara gini, itu si anak gak sopan banget ya. Masa coba yang naik keledai itu anaknya? Apa itu si anak gak punya adab tata krama gitu sama orang tuanya? Harusnya kan yang layak naik keledai itu kan anaknya, kan bapaknya gitu kan. Kasihan bapaknya udah lebih tua daripada anaknya, seperti itu. Salah kan? Apa yang diomongkan orang kayak katanya lebih cocok yang naik keledai itu adalah bapaknya bukan anaknya. Lalu diturunkanlah itu anaknya oleh Lukman itu, oleh ayahandanya diturunkan ke bawah. Nah, ternyata salah. Kata orang-orang yang layak naik keledai itu bapak bukan kamu nak. Diturunkanlah anaknya. Kemudian Lukman pun naiklah ke atas keledai tersebut. Sekarang anaknya yang dibawa. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang? Itu si bapak ya ampun gak punya rasa sayang gitu sama anaknya. Masa itu si bapaknya yang enak-enak naik lenggang di atas keledai, kok kasihan anaknya kan masih kecil. Masa anaknya yang di bawah, kan pantasnya yang naik keledai itu anaknya. Ih, salah lagi kan. Aduh, kemudian ayahandanya Lukman pun turun. Nah, ternyata bapak naik keledai salah, kamu naik keledai salah. Kalau gitu kita naik keledainya berdua aja deh, biar aku tuh gak disalahin sama orang gitu. Akhirnya naiklah itu ke atas berdua Lukman dengan anaknya. Apa yang dibicarakan oleh orang-orang? Yang dibicarakan oleh orang-orang, ampun itu kedua orang tuh gak punya fikir gitu. Itu kan keledai kecil, tapi yang naik dua orang. Apa itu gak kasihan gitu sama hewan peliharaannya? Tetap salah juga. Setelah itu kata ayahandanya Lukman, nak lebih baik kita turun. Kamu naik salah, ayahanda naik salah, kita naik berdua salah. Kalau gitu kita turun aja berdua. Turunlah itu Lukman dengan anaknya, dan itu keledai tidak ditunggangi. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tetap salah. Yang dikatakan orang-orang, untuk apa kamu tuh membawa keledai ke pasar kalau tidak kamu tunggangi? Adzan maghrib, alhamdulillah. Untuk apa kalau kamu itu tidak tunggangi? Apa hikmahnya di sini? Ya, begitulah hati-hati orang yang berhasud, hatinya orang-orang yang hasud, yang kotor, melihat sesuatu apapun kejadian selalu dilihat dari segi negatifnya, bukan segi positifnya. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dari sebagian orang-orang yang selalu mengomentari terhadap kehidupan orang lain tetapi tidak peka hatinya, tidak berbijaksana. Baik, terima kasih ya. Insya Allah nanti disambung lagi sekitar 10-15 menitan. Kita sambung lagi ngajinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.